Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Teduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Keluaran 12 dari ayat 29 sampai 42, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 43 sampai 51-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 12 ayat 43 sampai 51. Ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ya demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Nah oke guys, ayat 43 ini tentang peraturan Paskah. Yang boleh ambil bagian dalam Paskah adalah orang Israel. Orang asing maksudnya bukan penerima janji tidak boleh makan Paskah, atau secara harfiah tidak ada putra orang asing yang akan makan. Orang asing di sini maksudnya adalah salah satu ras bukan Yahudi yang ingin mempertahankan karakter asingnya itu dan tetap tidak disunat. Nah mereka ini nggak boleh guys, karena tak ada perjanjian kan sunat ya. Jadi maksudnya jika kamu bukan orang Israel terus pengen ikut dibebaskan, harus menjadi bagian dari perjanjian dengan cara disunat. Nah di ayat 44, gimana dengan hamba orang Israel yang udah dibeli atau budak setiap orang yang udah ikut orang Israel? Kan mereka ada dalam komunitas orang Israel. Nah, hukum Mosaik atau Musa melihat fakta adanya budak di antara mereka. Karena itu dibuatlah aturan. Saat tuan, yaitu orang Israel, menyunat budak itu dan ada keinginan dari budaknya untuk menerima ritus dan menjadi seorang Yahudi, ya mereka boleh ikut ritus Paskah. Di ayat 45, orang asing secara harfiah adalah seorang pembeli, yaitu orang asing yang hanya melewati tanah atau tinggal untuk sementara waktu tanpa berniat menjadi penduduk tetap. Nah, Septuaginta atau paroikos dengan baik mengungkapkan maknanya, seorang pelayan yang disewa. Diasumsikan bahwa pelayan yang disewa akan menjadi orang asing. Nah, orang yang demikian juga diatur dalam hukum Musa. Intinya, yang gak disunat itu tidak masuk bagian orang yang menikmati Paskah. Nah, di ayat 46, orang Israel juga tidak akan mematahkan tulang. Seorang komentator berpikir bahwa domba adalah simbol persatuan bangsa, karena dia tidak memiliki tulang yang patah. Ini terutama fokus pada persatuan. Nah, di ayat 47, semua orang Israel harus merayakan Paskah tanpa kecuali, semuanya harus. Lalu di ayat 48 sampai 49, orang asing bahkan jika dia hanya tinggal sejangka waktu di tanah itu harus diletakkan pada pijakan spiritual yang sama persis dengan orang Israel. Orang asing itu disunat, maka dia akan masuk ke dalam perjanjian. Lalu dari 50, demikianlah semua anak-anak Israel pada Paskah pertama mereka mengikuti aturan main ini, merayakan Paskah dengan semua orang yang disunat, baik penduduk asli Israel atau orang asing. Di ayat 51, Tuhan membawa anak-anak Israel keluar dari tanah Mesir oleh pasukan mereka. Ya jadi demikian teman-teman, firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah hari ini kita belajar Allah Yahweh yang memberi aturan main biar orang Israel jelas banget apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Fair enough ya guys. Aturan main ini nantinya akan dipelihara bangsa Israel secara turun-temurun dan menjadi pegangan hidup mereka. Nah, jadi yuk kita belajar untuk mengikuti aturan main Tuhan buat hidup kita. Semua ada tertulis di Alkitab. So, disiplin rohani seperti satu-satu ini dapat menolongmu untuk tahu aturan main Tuhan dan belajar menerapkannya. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada dua nih guys. Yang pertama,
Apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Dan yang kedua, bagaimana kamu bisa hidup dalam aturan main Tuhan? Nah, seperti biasa teman-teman bawa jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk taat dan setia mengikuti narasi Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys. Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.